Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Rama Kurniasari dari kelompok 5 dan kelas manajemen KS2 SDM 2017. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang manajemen risiko bisnis dan manajemen risiko operasional. Oke, baik, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen risiko bisnis. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang tahu apa itu risiko bisnis. A few moments later. Oke, daripada kelamaan menunggu, abis ini saya akan menjelaskan sendiri apa itu manajemen risiko bisnis. Apa itu risiko bisnis? Menurut Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Bisnis tahun 2007, risiko yang terkait dengan posisi kompetitif perusahaan dan prospek perusahaan untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Setelah saya menjelaskan tentang resiko bisnis tadi, di sini saya akan memulai menjelaskan lagi. Maksud saya memberi info tentang penerapan manajemen risiko. Untuk penerapan manajemen risiko di sini ada 4. Yang pertama, adanya pengawas aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, adanya kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi untuk risiko bisnis. Yang keempat, sistem pengendalian intern. Oh ya, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi itu juga memiliki kewenangan dan tanggung jawab. Yang pertama, Direksi dan Komisaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab menyusun dan menyetujui rencana bisnis dan mengkomunikasikan kepada penjabat atau pegawai perusahaan pada setiap jenjang organisasi. Yang kedua, direksi bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko bisnis, termasuk menjamin bahwa sasaran bisnis yang ditetapkan telah sejalan dengan misi visi perusahaan. Yang ketiga, direksi berwenang memberi persetujuan terhadap rencana bisnis serta melakukan tinjauan berkala. Yang keempat, direksi harus menetapkan satuan kerja atau fungsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan rencana bisnis. Di slide selanjutnya ada sumber daya manusia. Apa sih sumber daya manusia itu? Mungkin dari kalian ada yang tahu SDM itu apa? Another one. Di sini saya akan menjelaskan. Sumber daya manusia itu merupakan perusahaan harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada penjabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan ekstern dan intern serta kode etik internal perusahaan. Oke, habis membahas tentang sumber daya manusia tadi, kita lanjut akan share apa itu organisasi manajemen risiko bisnis. Wait a minute. Organisasi manajemen risiko bisnis dalam seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu direksi menyusun perencanaan dan implementasi rencana bisnis. Unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab memastikan bahwa praktik manajemen risiko bisnis dan pengendalian di unit bisnis telah konsisten dengan kerangka manajemen risiko secara keseluruhan dan unit bisnis dan unit pendukung telah memiliki kebijakan, prosedur, dan sumber daya untuk mendukung efektivitas kerangka manajemen risiko bisnis. Dari penjelasan di atas, apakah kalian sudah tahu apa itu risiko operasional? Risiko operasional itu adalah risiko yang timbul akibat tidak berfungsinya proses internal, adanya kesalahan manusia, kegagalan pada sistem, dan faktor atau kejadian dari luar eksternal. Oh ya, manajemen risiko operasional itu juga memiliki beberapa peranan penting. Mau tahu peranannya apa aja? Habis ini kita bahas ya. Pentingnya manajemen risiko operasional di sini tuh ada 4. Yang pertama ada manusia, proses, sistem. Yang keempat kejadian eksternal. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Peran pentingnya manajemen risiko yang ada di slide ini. Oke, di sini kita lanjut lagi. Maaf beda background karena di depan banyak anak kecil dan keluarga. Oh my god!
Di sini saya akan menjelaskan adapun dari penyebab resiko manajemen operasional. Habis ini kita bahas. Oke, untuk penyebab resiko operasional yang pertama meminimalisir terjadinya posisi rugi yang disebabkan oleh proses. Yang kedua, melindungi reputasi bank. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan kepada nasabah atau pelanggan dengan memberikan layanan yang baik. Terus yang terakhir, meningkatkan nilai sahamnya. Akan menjelaskan tahapan manajemen operasional yang saling terkait ya, yang pastinya di poin tahapan manajemen operasional ini ada 4 poin. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada pengukuran, yang ketiga ada pemantauan, yang keempat ada pengendalian. Dan juga tak lepas dari penjelasan tahapan tersebut ada pun bentuk-bentuk risiko manajemen operasional. Pada slide ini bentuk risiko operasional itu ada 3 poin. Yang pertama risiko pada komputer, yang kedua kerusakan maintenance pabrik, yang ketiga ada kecelakaan kerja. Untuk detailnya nanti bisa ditanyakan atau dibaca sendiri ya. Sekian video presentasi yang saya buat. Jika ada salah kata yang tidak semestinya, mohon dimaklumkan ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah pembahasan materi selesai. Terima kasih.